segala penyakit. Oskadon. Juragan Darsan mencabut kerisnya, lalu diacungkannya ke arah Ranggageni. Namun Ranggageni tak bergeming sedikit pun. Dia malah melangkah mendekati Juragan Darsan dengan tatapan mata yang tajam menusuk. Juragan Darsan gemetar, lalu dia menyerang dengan sebisanya. Mampus kau! Mana kebisaanmu, Juragan? Apakah kau hanya bisa memerintah orang untuk melakukan tugas-tugasmu? Sakit. Lepaskan. Lepaskan aku. Tidak mungkin aku melepaskanmu. Ayo, sebaiknya kau ikut saja denganku. Kau akan kubawa ke Kademangan terdekat dan kuserahkan pada Demang yang telah ditunjuk oleh kerajaan. Kau akan menjalani hukumanmu sesuai dengan kesalahanmu. Jangan. Ampunilah aku. Aku tidak mau dibawa ke Kademangan. Biarkan aku di sini saja. Setiap yang bersalah harus dihukum. Dan kau harus menjalani hukuman itu. Ayo ikut. Juragan Darsan tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa menolak ajakan Ranggageni. Tak lama kemudian tampak Juragan Darsan diiringi orang-orang desa. Terima kasih, Nak Mas. Kalau tidak ada dirimu, maka desa ini selamanya akan menjadi gersang. Kami akan menderita dan sengsara, Nak Mas. Jangan berterima kasih padaku, Ki Paun. Aku melakukan semuanya ini sudah merupakan suatu kewajiban. Aku diutus oleh Raja Merakjingga yang saat ini berkuasa adalah untuk menegakkan keadilan dan ketentraman rakyat. Baginda Raja ingin membangun Merakjingga yang selama ini telah runtuh di bawahnya. Sungguh merupakan anugerah. Pemikiran Gusti Prabu memang benar bahwa untuk menata sebuah negeri kerajaan yang makmur, semuanya harus bermulai dari bawah, dari kehidupan rakyat. Iya, Ki. Dan aku juga mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan yang Ki Paun berikan bersama penduduk desa. Keikhlasan seperti yang kemarin Ki Paun lakukan memang patut menjadi contoh. Dan sekarang aku akan membawa Juragan Dersa ke Kademangan. Dia harus menjalani hukuman. Jadi kau akan pergi sekarang, Nak Mas. Tapi bagaimana dengan Kinanti? Apakah dia kelak tidak akan mencarimu kemari? Oh ya, Ki Paun. Soal itu juga aku mohon Ki Paun bisa menjelaskannya pada Kinanti dan juga pada Paman Dasri. Katakan pada mereka bahwa aku masih banyak tugas. Masih banyak desa yang akan aku datangi. Masih banyak orang seperti Juragan Dersa yang bercokol di bumi Merakjingga ini. Tidak, Nak Mas. Apa yang dapat aku katakan pada gadis itu? Aku tidak bisa berbicara dengan seorang gadis. Apalagi dia selembut Kinanti. Aku tidak mau melukai perasaannya, Nak Mas. Ki Paun, selama ini kau adalah orang tua yang dipercaya untuk menjadi kepala desa di sini. Kau bisa melakukan sesuatu yang terbaik baginya. Bantulah aku, Ki. Bukannya aku tidak berani untuk mengatakannya. Tapi aku harus segera meninggalkan desa ini, mengantar Juragan Dersa. Karena aku akan pergi lagi. Tugas yang dibebankan ke pundakku begitu berat. Kuharap kau bisa mengerti. Iya. Baiklah, Nak Mas. Aku akan mencoba menerangkan padanya kelak. Semoga saja ini bukan merupakan sebuah urusan yang berat. Terima kasih, Ki. Salamku untuk semua. Ranggageni lalu turun dari rumah Ki Paun. Dia membawa Juragan Dersa. Beberapa penduduk desa memandang kepergiannya dengan rasa kehilangan. Ki Paun mengantar sampai di batas desa. Ketika Ranggageni hilang dari pandangan Ki Paun, ia memutar tubuhnya. Namun saat itu juga Kinanti datang bersama paman. Ki Paun berdiri memadu. Mana Ranggageni, Ki Paun? Mana Kakang Ranggageni, Ki? Apakah dia? Iya, anak itu tidak bisa kutahan.
Dia telah pergi meninggalkan desa ini. Kenapa dia tidak menunggu? Seharusnya ia bilang dulu padaku. Karena masih banyak hal yang akan dibicarakan padanya. Kakang Ranggageni. Dasrin, sudahlah. Dok Kinanti, sekarang sebaiknya kita pulang saja. Nanti akan kujelaskan semuanya di rumah. Tidak baik kita bicara di sini. Dok, tidak baik menangis di sini. Malu dilihat yang lainnya. Ayolah kita pulang. Aku tidak habis mengerti, Ki. Kenapa dia pergi begitu saja? Seharusnya dia pamit dulu, Ki. Dasrin, tadi sebenarnya juga aku menyuruhnya pamit dulu pada kalian. Tetapi dia menolaknya. Katanya dia tidak punya waktu lagi. Sudahlah, ayo kita pulang dulu. Nanti aku jelaskan semuanya di rumah. Ayo. Aduh Gusti, aduh. Karo apa ki obate, duh? Angger hari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering kuyeng, larandas, lara untuk, aduh, saking larae sampai nyucut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Lho, ari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki oskadon, puyeng, larandas, lara untu, keresepan pelara, karokian bae kula mah oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku. Makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Minum oskadon mah ngantuk segala macem, Kang. Kang penting sih cepet waras. Keswaras. Coba Ki. Aduh, oskadon ya. Alay Jod, bener baik kayak cepet teh. Wis langka puyenge, wis langka laran dase, wis langka lara untu. Aduh ilang kabeh Jod. Wah, hebat oskadon, hebat. Kang bener sih? Bener oskadon. Beli salah mani, cepete ibarat kaya jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan, nganggo oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Barbindo Pharma. Waktu berlalu dengan cepatnya. 3 hari setelah sepeninggal Ranggageni, desa kecil itu kembali seperti biasa. Suasananya begitu tenang dan tentram. Tapi Ranggageni belum bisa dilupakan oleh orang-orang desa itu. Mereka masih terus membicarakannya. Begitu juga dengan Kinanti. Gadis manis itu hampir setiap malam menghabiskan waktunya hanya merenung di depan rumahnya. Saat siang hari pun gadis itu tetap merenung. Saat Dasrin ke sawah, dia merenung di depan pintu dapur sambil memasak nasi. Kakang Ranggageni, kenapa kau pergi, Kang? Kenapa kau tinggalkan aku? Kenapa kau tidak pamit padaku? Kakang Ranggageni, apakah kau benci dan marah padaku? Apa salah dan dosaku, Kang? Aku telah ikuti semua yang kau katakan. Aku ikuti dan kuturuti kemauanmu. Tapi kenapa kau pergi begitu saja? Kakang Ranggageni, apakah aku tidak cantik? Apakah aku... Kakang...
Kang Ranggegeni, aku mencintaimu, Kang. Aku suka padamu. Selamat pagi. Loh, kenapa melamun, Neng? Siapa? Siapa kau? Maaf, saya tidak punya kepeng. Lain kali saja ya. Aku tidak meminta kepeng ataupun meminta makanan. Aku sudah punya kepeng dan sudah makan. Lalu ada perlu apa? Apakah Pak Dasrin masih tinggal di sini? Iya, iya. Beliau masih di sini. Ada apa? Apakah Bapak mencarinya? Iya. Aku ada perlu dengannya. Oh, siapakah gadis ini? Apakah dia anak Paman Wiku? Dulu saat aku mengantar ayah, dia tidak di sini. Alangkah manis dan cantiknya dia. Anak Paman Wiku. Namanya Kinanti. Kenapa kau memandangku? Maaf, sebaiknya nanti saja kembali lagi kemari. Jangan takut. Kau pasti Kinanti ya? Kau tahu namaku? Siapa kau? Maaf. Apakah Paman Wiku, ayahmu itu ada? Kinanti semakin terkejut. Dia memandangi wajah laki-laki pengemis itu dengan seksama. Dari ujung kaki sampai ujung rambut. Tiba-tiba perempuan itu menjadi semakin takut. Dia melihat laki-laki yang berpakaian pengemis itu seperti manusia yang beringas. Lalu perlahan dia melangkah mundur dan naik ke dalam rumahnya. Kenapa kau takut, Kinanti? Aku tidak akan mengganggumu. Percayalah. Aku hanya ingin bertemu dengan ayahmu dan ayahku. Maaf. Aku mengejutkan kamu, Kinanti. Maafkan saya. Ya, tidak apa-apa. Aku akan menunggu di sini saja. Maaf, Pak. Siapa? Siapa tadi yang kau katakan ayahmu itu? Apakah Paman Dasrin? Iya. Aku adalah anak Pak Dasrin, teman ayahmu. Akulah yang mengantarkan ayahku kemari beberapa waktu yang lalu. Oh ya, apakah ayahku dan ayahmu ke sawah? Tidak, tapi aku bingung. Bolehkah aku masuk? Boleh saja, tapi aku... Ya, sudahlah. Aku mengerti, Kinanti. Biarlah aku di sini saja. Biar aku menunggu mereka pulang di sini. Kau masuk saja. Aku hanyalah seorang pengemis. Bukan begitu. Tapi aku... Sudahlah. Biar aku di sini saja. Aduh Gusti, karo apa ki obate, Angger hari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, larandas, lara untu. Aduh, saking larae sampai nyucut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Lho, ari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki Oskadon, puyeng, larandas, lara untu, keresepan sok lara, karo kian bae kula mah Oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku. Makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Minum Oskadon mah ngantuk segala macem, Kang. Kang penting sih cepet waras. Ces waras. Coba Ki. Aduh, Oskadon ya. Halai Jod, bener baik kayak jet cepet teh. Wis langka puyenge, wis langka larandase, wis langka lara untu. Aduh ilang kabeh Jod. Wah hebat Oskadon, hebat. Kang bener sih? Bener Oskadon. Beli salah mani, cepete ibarat kaya jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum Oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek.
Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan nganggo Oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Barbindo Pharma. Oskadon cepete kayak tenaga jet, hancur segala penyakit. Oskadon. Aku telah menyinggung perasaannya, tapi dia mengenalku, mengenal ayah dan Paman Dasrin. Dia tidak tahu ayahku telah mati, dan dia juga mengaku sebagai anak Paman Dasrin. Aneh sekali. Aku yakin Paman Dasrin mengatakan bahwa anaknya bernama Kontar dan ikut para pendekar untuk menjadi prajurit di Mataram. Tapi kenapa justru sekarang dia datang? Dia datang sebagai seorang pengemis dan dia lebih tua dari yang aku bayangkan. Aneh sekali. Siapa dia sebenarnya ya? Masakan seorang anak akan lebih tua dari ayahnya? Dan tidak mungkin Kakang Kontar menjadi seorang pengemis. Dia pasti seorang pendekar, karena teman-temannya adalah para pendekar. Apakah tidak mungkin dia ini hanyalah seorang penipu? Kalau aku lengah, lantas dia menjadi beringas dan mengambil semua yang ada di rumah ini. Ya, untuk sementara biarlah dia duduk di halaman sampai Paman Dasrin datang. Apakah dia anak Paman Dasrin atau hanya seorang penipu? Lucu sekali. Aku yakin dia saat ini pasti sedang memikirkan diriku. Kinanti, dari sini aku dapat melihat dan menikmati kecantikanmu. Kau memang seorang gadis yang manis dan cantik. Ya, dia seperti Gayatri, gadis pembantu di rumah Paman Jutak. Gayatri, Kinanti, dua nama yang indah, dan orangnya pun cantik serta manis. Aku mulai jadi ragu-ragu. Apakah dia punya laki-laki pilihan? Ada yang menuju kemari. Seorang pemuda dan seorang laki-laki. Tapi dia bukan ayahku. Mereka menuju kemari. Seorang pemuda yang gagah. Apakah dia kekasih Kinanti? Dia melemparkan senyuman kepada Kinanti. Kipaun? Ada apa, Nduk? Kenapa wajahmu pucat? Ada apa, Kinanti? Apakah ada yang mengganggumu? Apakah pengemis ini telah mengganggumu? Tidak. Siapa Dia... orang itu, Nduk? Siapa? Dari mana dia datang, Siapa yang dicarinya? Pengemis bau! Apa yang kau lakukan di sini, Kenapa kau membuat Kinanti ketakutan? Ayo, pergi dari sini. Ayo, pergi! Sebelum aku usir. Pak, maafkan saya. Saya tidak mengganggunya. Saya hanya numpang duduk di sini. Maafkan saya. Baik, kau kumaafkan. Sekarang pergilah dari sini. Pergi jauh-jauh. Kami tidak suka dengan pengemis. Tahu? Kau kelihatannya masih muda, masih kuat untuk bekerja. Kenapa kau tidak bekerja saja? Kenapa kau tidak mencari kerjaan yang lebih baik? Dasar pengemis pemalas. Iya. Saya tahu. Maafkanlah saya. Tapi jangan suruh saya pergi dari sini. Biarlah saya di sini. Biarkanlah dia di situ, Kakang Curing. Dia menunggu Paman Dasrin. Katanya Paman Dasrin adalah ayahnya. Paman Dasrin ayahmu? Mana ada anak itu lebih tua dari ayahnya? Dan tak mungkin Paman Dasrin itu mempunyai anak pengemis seperti dirimu itu. Dia itu memiliki anak yang menjadi prajurit di Mataram. Ayo, jangan mengaku-ngaku. Alah, dasar pengemis, tak tahu malu. Ayo, sekarang pergilah. Aku muak melihatmu. Ayo, pergi dari desa ini. Tidak ada pengemis tahu di sini, Jangan sampai orang-orang desa ini ketularan sepertimu. Tahu? Ayo, pergilah, pergi. Curing, sudahlah. Jangan terlalu kasar pada orang. Meskipun dia pengemis, tetapi dia juga manusia seperti kita. Kau jangan terlalu kasar. Jangan sombong, Curing. Kisanak, maafkan dia. Dia terlalu muda. Sudah terbawa oleh emosi dirinya sendiri.
Maafkanlah dia, Kisanak. Oh iya, apakah benar apa yang dikatakan oleh Kinanti bahwa Dasrin itu ayahmu, Kisanak? Kontar tersenyum, lalu dia mengangguk pada Ki Paul. Ki Paul memandang Kontar dengan penuh selidik. Dia meneliti dari ujung kaki sampai ujung rambut. Kontar menjadi risih. Sementara itu pemuda yang bernama Curing itu mendekati Kinanti. Ada getar yang lain menjalar di hati Kontar. Kinanti yang baik. Apakah pemuda sombong itu kekasihnya? Sayang sekali kalau gadis lembut dan semanis dia menjadi kekasih seorang pemuda yang sombong. Sapa kang awake lemes bae gageng minum os kapit. Ahe, kita gen sedina siji. Sehat awake, lan kerjane ora cepet lemes. Abdol, pantes semangat lan sehat bae si Akang mah. Pantes minum os kapit sedina siji. Hebat. Os kapit salah siji multivitamin lan mineral kang paling dibutuhaken ning awak kita. Vitamin kang bisa nambah tenaga lan sekaligus menimbulaken semangat ning awak kita. Haca, os kapit vitamin kang bener-bener lengkap. Abdul, lamun kita ngebiasa akan minum os kapit sedina siji, nganggo jaga dan jaga supaya awak tetap sehat lan ora cepet lemes nganggo ngelaksanakening pekerjaan. Os kapit kan bagus pisan nganggo ibu-ibu kang lagi hamil lan nyusui supaya bayine sehat lan cerdas, mangkane minum os kapit sedina siji. Kang kurang darah, nafsu mangane kurang, gen minum os kapit. Os kapit vitamin kang lengkep pisan lan sekaligus menjaganing kesehatan kita kabeh supaya dadi jag-jag weringkas waluya jati maning. Os kapit nganggo kita kang sering kerja berat lan nganggo para olahragawan, olahragawati, adik-adik pelajar, karyawan, karyawati biasa akan minum os kapit sedina siji. Os kapit vitamin kang paling lengkap. Os kapit produksi PT Supra Verbindo Farma. Nah, saudara pendengar, bagaimana cerita selanjutnya? Untuk mengetahui jawaban ini, ikuti terus serial Mantra Naga Bumi di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.